Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham, mahasiswa PPG Daljab tahun 2021 IAIN Palu. Insya Allah pada hari ini tanggal 13 September 2021 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anzalal Qur'ana Arabian wa ja'alahu hudan lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Arab hari ini. Dan seperti yang Ananda semua ketahui, insya Allah tidak lama lagi dan mudah-mudahan terrealisasi bahwa sekolah kita sudah akan menerapkan pembelajaran tatap muka ya insya Allah. Ini merupakan kabar gembira bagi kita karena kita sudah lewati lebih dari 3 semester pembelajaran online dan pembelajaran itu tidak terlalu efektif ya, walaupun bisa tapi lebih efektif kalau kita tatap muka langsung. Dan semoga nanti ketika pembelajaran tatap muka dilaksanakan, tetap selalu ingat itu untuk mengutamakan kesehatan dengan cara ya prokes, rajin-rajin cuci tangan, kemudian hindari berkerumun, kemudian jaga jarak dan tetap itu gunakan masker. Jadi diutamakan terus untuk menjaga kesehatan, karena kalau ada lagi kabar bahwa salah satu dari kita ada yang terindikasi terkena virus, ya mungkin kita harus tutup sekolah lagi. Jadi nanti kalau sudah tatap muka tetap menjaga prokes ya. Oke, insyaallah. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita periksa dulu absennya. Berapa orang yang hadir hari ini? Yang disebut menyahut ya. Abian Aziz Hadir Pak. Hadir, alhamdulillah. Ainia hadir. Hadir ya, ada namanya. Alif Raihan. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita mulai dulu dengan doa. Silakan Ananda dimulai doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Syukran atas kesediaan dari Muhammad Ridho. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya yang lain juga bisa pimpin doa ya. Nah, seperti biasa sebelum kita ke materi pelajaran, kita dengarkan dulu lagu wajib nasional. Dan hari ini kita akan dengarkan lagu Garuda Pancasila. Tahu kan semua? Oke, silakan diikuti ya. Kalau ingin bernyanyi, boleh bernyanyi di tempatnya.
bukunya membawa semangat pagi ini. Oke, baik. Kita sudah absen, kita sudah doa, kita sudah dengarkan lagu wajib nasional. Sekarang insya Allah kita masuk ke pembelajaran inti. Untuk pertemuan hari ini, kita akan belajar masih tentang Mahara Tarkib. Dulu kita pernah pelajari Mahara Tarkib. Ada yang ingat Mahara Tarkib? Apa itu? Kompetensi untuk mengetahui susunan kalimat bahasa Arab dengan baik dan benar. Dan yang kita pelajari saat itu adalah tentang muzakkar dan muannas. Masih ingat apa itu muzakkar dan apa itu muannas? Muzakkar adalah kata yang memiliki arti laki-laki, punya ciri laki-laki. Kalau muannas adalah kata yang memiliki arti perempuan. Ya, jadi ada muzakkar, ada muannas. Nah, hari ini masih juga tentang Mahara Tarkib yang kedua, sebelum kita selesaikan pelajaran kita di bab 1. Nanti selesai ini ulangan harian baru masuk ke bab 2. Jadi hari ini pembelajaran kita masih tentang Mahara Tarkib, tentang struktur kalimat yang baik dan benar. Nah, apa saja itu yang dimaksud di Mahara Tarkib ini? Bapak tampilkan di sini. Yang pertama adalah di sini ada isim damir. Isim damir, kemudian yang kedua ada isim isyarah, kemudian ada kata tanya, kemudian yang terakhir nanti adalah mubtada khabar. Ini yang utamanya. Nah, nanti anandaku semua setelah pelajaran ini diharapkan kalian bisa, ini Bapak bagikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi ini dicatat, setelah pembelajaran ini anandaku nanti mampu membuat kesimpulan tentang konsep pemahaman apa itu mubtada dan khabar. Jadi pengertiannya apa, kemudian cirinya apa, kemudian bagaimana kelengkapannya dalam struktur kalimat, seperti itulah konsepnya. Kemudian setelah belajar nanti diharapkan anandaku mampu menyesuaikan dalam kalimat itu antara mubtada dan khabar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Kemudian untuk keterampilan nanti diharapkan peserta didik mampu menentukan yang mana mubtada, yang mana khabar dalam sebuah kalimat sederhana. Kurang lebih seperti itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sudah disiapkan catatannya? Bapak akan Sudah. Beberapa video dan nanti kalian catat yang penting. Nanti dari catatan itu kalian buat konsep sendiri tentang apa itu mubtada. Jadi nanti Bapak putarkan beberapa video, kalian catat ya. Bisa? Jadi dicatat yang penting, kemudian nanti dibuatkan konsepnya, buatkan kesimpulannya. Jadi siapkan bukunya ya. Kita diperhatikan ya videonya. Dicatat yang penting ya, untuk nanti membuat konsep pemahaman tentang mubtada khabar. Silakan diperhatikan video. Warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati billah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan materi kita berikutnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan apa saja sih yang termasuk daripada isim-isim yang marfu. Yang pertama, bagian daripada isim-isim marfu yang pertama adalah ada namanya mubtada khobar, ya, mubtada khobar. Al mubtada'u wal khobaru, ya, mubtada khobar. Ini dua istilah, ya.
Dan ini dua istilah ini saling terkait. Ya, kalau ada mubtada pasti ada khobarnya. Ya, sebaliknya kalau ada khobar pasti ada mubtadanya. Nah, mubtada itu artinya secara arti bahasa, mubtada itu artinya yang diawali atau yang dimulai. Jadi kalau khobar itu sendiri artinya apa? Informasi, berita, ya, keterangan dan seterusnya. Baik, namun di sini mubtada ini, ya, paling tidak rumus mubtada itu ada 3, ya. Mubtada itu ada 3. Yang pertama, mubtada itu harus isim marfu. Jadi mubtada itu bukan fiil, bukan huruf, tapi isim. Isim yang bagaimana? Isim yang marfu. Kemarin marfu itu apa? Marfu itu rumusnya adalah apa? Waw. Ya, dhammah, alif, dan waw. Baik. Nah, apakah setiap isim marfu itu mubtada? Tidak. Maka yang kedua, mubtada itu syaratnya atau rumusnya harus di awal kata atau di awal kalimat, ya. Ya, jadi maksudnya di sini mubtada itu harus, ya, di depan menjadi kata pembuka atau kata awal. Ya. Yang ketiga, rumus mubtada itu adalah biasanya kebanyakannya mubtada itu disusun dari isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu apa? Ya, secara makna ya makna khusus, namun secara sederhananya isim ma'rifah itu yang biasanya adalah ada alif lamnya. Ya, ini mubtada. Ini insya Allah akan lebih paham kita masuk ke contoh kalimat. Nah, jadi tiga-tiganya ini harus ada dalam mubtada. Ya, ibarat apa, kopi 3 in 1. Ada kopinya, ada gulanya, dan ada susunya gitu ya. Nah, setiap ada mubtada maka ada khobar. Maka rumus berikutnya adalah khobar. Khobar juga nanti rumusnya ada 3. Satu itu apa? Khobar itu sama-sama isim marfu. Jadi bukan fiil, bukan huruf, tapi isim. Bagaimana isim marfu? Marfu tadi apa? Waw. Jadi kalau dengar istilah marfu itu berarti waw, dhammah, alif, dan waw. Nah, yang kedua, apa sih fungsi daripada khobar? Khobar itu adalah fungsinya menjelaskan mubtada. Ya, menjelaskan mubtada. Bagaimana keadaan si mubtada? Yang menjelaskan ada namanya khobar. Yang ketiga, nanti khobar secara umum itu dibuat dari isim nakiroh. Isim nakiroh itu berarti apa? Tanpa apa? Nggak ada alif lamnya, atau sederhananya lagi lebih spesifik dibuat dari kata sifat. Nah, jadi 3 ini harus ada pada khobar, ya. Isim marfu menjelaskan mubtada, isim nakiroh atau tersusun dari kata sifat. Nah, sekarang kita bagaimana cara atau rumus membuat mubtada khobar. Nah, ini rumusnya sederhana. Oke. Nah, adapun cara atau rumus pembuatannya dalam kalimat itu yang pertama ada KB. KB ini maksudnya mubtada, ya, kata benda. Itu rumusnya adalah alu. Alu itu berarti apa? Alif lam, bunyi belakangnya dhammah. Nah, baru di sini khobar. Khobar itu disusun dari kata sifat. Nah, nanti rumusnya adalah un. Ya. Contoh misalkan, ya, al jawalu jadidun. Nih, mubtadanya mana? Al jawalu. Ingat, sederhana. Ya, mubtada itu kan kata benda, bukan kata sifat. Maka rumusnya adalah kata bendanya kasih atau mubtadanya itu rumus alu, ma'rifah tadi, ya. Oke, yang kedua, khobar itu nakiroh, nggak pakai alif lam, maka bunyi belakangnya un. Ini namanya mubtada, ini khobar. Nerjemahkannya berarti HP itu baru. Nah, ini ya, kalau dicek ya dari 3 rumus mubtada itu, al jawalu apakah mubtada? Yang pertama mubtada itu isim marfu. Ya, di sini marfu ya pakai dhammah, ya. Kemudian yang kedua, ya, di awal kata dia menjadi kata yang pertama ini, ya, contreng. Yang ketiga dia itu ma'rifah, ada alif lamnya. Nah, begitu juga dengan khobar jadidun, berarti baru, ya. Khobar itu kan satu, dia marfu sama ya dhammah. Kemudian yang kedua dia itu
menjelaskan mubtada. Bagaimana HP itu? HP itu baru. Nah, penjelasan ini adalah khobar. Yang terakhir dia dari kata sifat atau nakiroh. Jadi doni kata sifat. Nah, ini jadi sederhananya seperti itu. Baik, cukup demikian. Insyaallah kita lanjutkan part berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu video pertama. Sudah ada catatannya masing-masing? Ada yang dicatat? Sedikit Jadi, Pak, ada ya. Yang penting ada. Yang penting Sedikit ada yang tadi. dicatat, Pak. Karena yang Apa-apa. penting saja diambil. Apa yang penting tadi dicatat, yang penting-penting dan sesuai dengan pemahaman kalian dulu. Nanti bagaimana nanti hasil akhirnya nanti kita diskusikan di pertengahan pembelajaran nantinya. Jadi Iya, kalau Pak. disesuaikan tadi dengan tujuan belajar, yang pertama itu tujuan belajar kita hari ini mampu menyesuaikan antara mubtada dan khabar dalam sebuah kalimat sederhana. Jadi tadi pengertian mubtada itu berada di awal. Jadi mubtada itu adalah isim. Masih ingat pengertian isim? Isim adalah kata benda. Jadi selain kata kerja, selain kata bantu, itu pasti isim. Karena bahasa Arab itu hanya terbagi 3 bentuk katanya. Isim, fi'il, harfu. Ini kita kaitkan dengan pelajaran yang lalu. Oke. Mubtada tadi artinya adalah isim yang berada di awal kalimat. Jadi kalau ada isim di awal kalimat, itu adalah mubtada dengan ciri-cirinya tadi yang sudah disampaikan. Kita lanjutkan video berikutnya dan tetap dicatat, walaupun nanti catatannya masih berserakan, nanti insya Allah akan bisa dikumpulkan dalam sebuah kesimpulan yang kita bisa tahu maknanya dengan jelas. Kita lanjutkan video kedua ya, tetap dicatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dengan saya Nur Fitriani Fatihah di channel Madrasah Online. Di video kali ini saya akan membahas tentang mubtada dan khabar. Sebelum saya bahas, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang udah subscribe channel ini. Dan bagi yang belum, silahkan langsung subscribe channel ini. Langsung saja. Al-mubtada wal khabar. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita mengenal susunan subjek dan predikat. Jadi mubtada adalah subjek, sedangkan khabar adalah predikat. Ya, mubtada adalah subjek, khabar adalah predikat. Kemudian ciri mubtada harus berupa kata benda atau kalimat isim. Di mubtada harus berupa kata benda atau kalimat isim, ya. Dan juga harus berupa isim ma'rifah. Isim ma'rifah sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Salah satu cirinya adalah diawali dengan alif lam. Kemudian khobar harus berupa isim nakiroh, diakhiri oleh tanwin. Langsung ke contohnya saja. At-tilmizu mujtahidun. Mana mubtadanya? Sahih, at-tilmiz. Kenapa at-tilmiz mubtada? Karena at-tilmiz berada di awal kalimat dan juga diawali oleh alif lam. Kemudian mana khabarnya? Mujtahidun. Ya. Mujtahidun khabar. Karena akhirnya tanwin. Jadi kalau mubtada dia harus ma'rifat dengan cirinya adalah alif lam, dan khabar harus nakiro dengan cirinya adalah tanwin. Kemudian artinya bagaimana? At-tilmizu mujtahidun artinya siswa itu rajin. Pasti pahami ya? Siswa itu rajin. Contoh yang lain, ar-rajulu jamilun. Ya, ar-rajulu jamilun. Mana mubtadanya? Ar-rajulu. Mana khabarnya? Jamilun. Artinya bagaimana? Laki-laki itu tampan.
Ya. Contoh yang lain, al-mar'atu jamilatun. Mana mubtadanya? Sahih. Al-mar'atu. Mana khabarnya? Jamilatun. Ya. Jadi al-mar'atu jamilatun sunan mubtada dan khabar. Kalau mubtadanya laki-laki, maka khabarnya laki-laki. Ar-rajulu jamilun. Kalau mubtadanya perempuan, maka khabarnya juga perempuan. Contoh al-mar'atu jamilatun. Ya. Ar-rajulu jamilun, laki-laki itu ganteng. Al-mar'atu jamilatun, perempuan itu cantik. Dapat dipahami? Contoh yang lain, al-qalamu jadidun. Pulpen itu baru. Kemudian at-tabibu zakiyun. Dokter itu cerdas. Ya. Dapat dipahami ya? Kemudian apabila mubtadanya tadi sudah ada alif lam, kemudian khobarnya ada alif lam, apakah itu susunan mubtada dan khobar? Bukan ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa khobar harus tanwin. Apabila di situ terdapat alif lam, maka itu susunannya adalah naat man'ut atau sifat mausuf. Contoh, ar-rajulu al-jamilu. Artinya laki-laki ganteng, laki-laki yang ganteng. Seperti itu. Al-mar'atu al-jamilatu. Artinya perempuan yang cantik. Jadi kalau khobarnya ada alif lam, maka itu bukan susunan mubtada dan khobar, tetapi naat man'ut atau sifat mausuf. Ya. Jadi sifat dan yang disifati seperti itu. Dapat dipahami? Mudah ya? Mungkin sekian untuk video kali ini. Jangan lupa kalau kalian ada pertanyaan seputar mubtada dan khobar, atau kalian mau memberikan contoh mubtada dan khobar, komen di bawah ini. Jadi itu video kedua. Masih ada lagi satu video. Apakah kalian sudah punya paham? Kalau misalnya sudah punya pemahaman, sudah punya konsep, kita tidak perlu lanjutkan. Tapi kalau masih ingin lagi menambah pemahaman baru, kita selesaikan sampai video ketiga. Jadi dari dua video tadi itu, Bapak harap kalian sudah punya kesimpulan. Mubtada itu adalah kata benda yang berada di awal sebuah kalimat. Dan mubtada ini menjadi subjek. Apa itu subjek? Subjek itu adalah kata yang menjadi kalimat inti. Kalimat inti. Jadi subjek itu intinya kalimat. Jadi misalnya ada kata-kata seperti ini. Sekolah itu besar. Yang menjadi inti pembicaraan di situ adalah sekolah. Sekolah itu besar. Jadi sekolah itu yang menjadi subjek. Kalau misalnya ada kalimat seperti ini, kelas itu luas, subjeknya adalah kelas. Nah, begitulah pemahamannya. Jadi tadi kita simpulkan, mubtada itu adalah isim yang berada di awal kalimat, dia harus berada di awal. Kemudian mubtada juga itu menjadi subjek. Subjek itu menjadi inti kalimat dengan beberapa contoh. Kemudian khabar, kalau ada mubtada ada juga khabarnya. Kalau tadi mubtada adalah subjek, inti kalimat. Nah, kalau khabar adalah pemberi Predikat. ya, predikat, betul. Yang artinya adalah pemberi keterangan. Dia yang menerangkan tentang bagaimana si subjek itu kondisinya. Tadi misalnya sekolah itu besar. Nah, besar itu adalah predikatnya. Itulah kabarnya, menjelaskan tentang keadaan si subjek. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang yang penting di sini, ketika kita ingin melihat sebuah kalimat dalam bahasa Arab itu, apakah dia mubtada atau khabar, yang penting itu mubtada dengan khabar itu harus sesuai. Sesuai bagaimana? Kalau mubtadanya itu muzakkar, ingat kan muzakkar? Laki-laki, maka khabarnya juga harus muzakkar.
Kalau mubtada'nya muannas perempuan, maka kabarnya itu muannas. Dan kebanyakan kabar itu adalah kata sifat. Kata sifat. Ada yang bisa sebutkan beberapa kata sifat? Apa saja itu? Contoh, kata sifat, pintar, itu kata sifat. Kemudian apa lagi? Rajin, Sibuk. ya? Sibuk. Oh sibuk, ya betul, itu juga kata sifat. Apalagi mungkin yang masing-masing barangkali kasih contoh. Kita mulai dari Dwi Salsabila. Berikan Bapak satu contoh kata sifat. Nanti kita urutkan satu-satu. Sebutkan satu kata sifat yang kamu ketahui. Ada Dwi Salsabila, tunjukkan satu contoh kata sifat. Tadi sudah disebutkan oleh temannya, sibuk. Apalagi yang lain? Rajin. Rajin, ya. Muhajirin, sebutkan satu contoh kata sifat. Kata sifat itu menjelaskan keadaan sesuatu. Malu. Ya? Malu, iya betul sekali. Malu, Malu. malu betul. Itu kata sifat juga, menerangkan sifat seseorang. Kita lanjutkan, jadi bergiliran nanti kita tunjukkan satu contoh kata sifat. Ainia, Mudah. mudah betul sekali pandainya. Uswatun hasanah, kan satu contoh kata sifat dalam bahasa Indonesia. Ya, Malas, Pak. malas, Malas. betul. Iya, itu juga kata sifat. Betul sekali. Abian Aziz, Marah, Pak. diulang. Diulang sekali Abian. Ada yang dengar tadi kalimatnya Abian? Saya, Pak. Apa tadi itu? Marah. Marah. Oh iya betul. Mana Abiannya? Kenapa tiba-tiba muncul sebentar hilang lama? Kita lanjut. Muhammad Alham. Sabar, Pak. Sabar, alhamdulillah. Mudah-mudahan juga demikian sifat kalian. Sabar. Sabar itu salah satu sifat yang terpuji. Husnul Ainun. Saya, Pak. Ya, Husnul Ainun, iya. Jauh. Jauh, iya betul juga. Iya. Kata sifat juga itu. Jauh. Kita lanjut ke Nur Atifah. Pintar, Pak. Pintar. Alhamdulillah. Seperti Nur Atifah ya. Pintar juga. Kita lanjut Zahra Muyassarah. Senang. Senang, ya, ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan setiap hari selalu merasa senang. Jangan susah. Jangan mau susah. Kita lanjut ke Wira Perdana. Sepertinya Wira Alek. Jadi kata sifat yang tadi kita sebutkan sama-sama ini sering digunakan menjadi apa? Menjadi khobar. Menjadi khabar untuk mubtada. Menjadi keterangan bagi mubtada. Nah, bagusnya ini kata sifat dalam bahasa Arab bisa dibuat menjadi muannas, dari muzakkar menjadi muannas untuk kata sifat. Bisa disesuaikan. Kita lanjutkan ke video ketiga. Kita selesaikan video ketiga ya.
Iya Pak. Ya. Dan tetap dicatat. Yang perlu jadi catatan sebelumnya dilengkapi lagi dengan video yang ketiga. Jadi yang disebutkan itu warnanya. Jadi jangan Saya, dibaca Pak. tulisannya. Saya Pak. Abian Aziz. Oh, ya, silakan Abian Aziz. Dari yang mana Pak? Mulai dari hijau. Hijau, merah, biru, kuning, biru, hitam, merah, ungu, hijau, hitam, merah, kuning, hijau, ungu, biru. Alhamdulillah. Salah, Berarti Abian salah, masih salah. konsentrasi. Ya, tayyib, tidak. Ayo, Tiga, kan Pak. gampang. Ayo. Gampang Berarti- gitu. Berarti bisa diukur. Ini Abian masih konsentrasi. Yang lain coba kita ke Ridho. Saya Pak. Ya, Ridho. Silakan. Kita masih konsentrasi. Hijau, merah, hitam, merah, ungu, hijau, hitam, merah, kuning, hijau, ungu, Ay, biru. lambat aku juga paling. Kira saya cepat kan. Tapi lebih Nice. cepat ini ya, lebih cepat ini Ridho. Ya coba ya lebih cepat rekaman daripada kamu. Ya, memang lebih cepat. Yang penting kan sudah dicoba. Ya, betul. Dan berhasil. Masih konsentrasi. Kita coba satu orang lagi. Saya Oh ya, silahkan. hijau, merah, biru, kuning, biru, hitam, merah, ungu, hijau, hitam, merah, kuning, hijau, ungu, biru. Alhamdulillah, luar biasa. Baik, baik, baik. Oke, masih konsentrasi juga. Oke, kita lanjutkan pelajarannya ya. Tapi masih konsentrasi. Di sini ada huwa, ada hiya, ada anta, ada anti, ada ismi, ana talibun, dan seterusnya. Jadi ingat tadi rumusnya, kalau mubtada'nya muzakkar berarti khabarnya muzakkar juga. Kita coba di nomor 1. Mubtada'nya di sini huwa. Huwa itu adalah dia, laki-laki. Di antara 4 pilihan di sini yang mana yang sesuai? Tholibatun, tholibun, fatimatun atau sabiqah? Ada yang bisa jawab ini? Tholibun, alhamdulillah. Pandai ya. Oke ya. Yang lain juga bisa lebih aktif juga. Nomor 2. Dia itu artinya dia perempuan. Di antara pilihan di sini yang mana yang sesuai? Tholibun, Stodiki, Yusuf, Tholibatun.
Karena Hiya ini perempuan, maka kita cari khabarnya di sini yang dalam kurung juga yang perempuan, yang muannas. Talibun itu muzakkar, tidak ada tunnya di belakang seperti yang pernah kita pelajari. Sodiki itu muzakkar juga, tidak ada tun di belakangnya. Yusuf itu nama seorang laki-laki. Talibatun itu ada tun, berarti muannas. Berarti jawabannya untuk nomor 2 adalah talibatun. Jadi sebelum kita selesaikan pertemuan hari ini, sekali lagi Bapak ingatkan, persiapan kita untuk belajar tatap muka secara langsung itu tetap jaga kesehatan. Jadi meskipun sekarang ini belum kita ke sekolah, di rumah kita harus sehat, tetap melakukan, tetap taat kepada protokol kesehatan. Syukran ala ihtimamikum al-jayyidah wa syukran ala waqatikum ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.